Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ayyuhal ikhwah, para tulabul ilmi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa kembali bertemu melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang syarah Kitabul Jami', hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Kitabul Jami'. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-20, yaitu setelah kita mempelajari ada beberapa contoh-contoh perbuatan baik, dan di sana juga ada beberapa contoh-contoh perbuatan yang buruk. Di antara perbuatan-perbuatan yang buruk, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan beberapa perkara. Dan di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala memakruhkan beberapa perkara. Di antara perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ini termasuk dosa besar yang paling besar, ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah durhaka kepada orang tua, ya, khususnya kepada para ibu-ibu kita. Oleh karena itu, hadis yang kemarin kita sebutkan bahwa inilah dosa yang paling besar, yang berada pada urutan nomor pertama. Bahkan ketika Nabi SAW ditanya tentang dosa besar yang paling besar setelah menyebutkan kesyirikan, maka beliau mengatakan wa uququl walidaini, dan durhaka kepada orang tua. Ini perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada beberapa perkara-perkara yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kata kariha atau yukrahu ini bisa bermakna litahrim, ada pula yang bermakna litangzih. Artinya bisa jadi dari kalimat kariha yang kita maknai dimakruhkan, ini dimakruhkan yang berfungsi sebagai pengharaman. Ada pula pemakruhan yang berfungsi sebagai litangzih, yaitu sebaiknya seseorang tidak melakukan perkara tersebut. Maka sifat seorang mukmin yang baik, maka tentunya dia tetap menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah gosip dan isu, ya, qila wa qala. Maka seorang penuntut ilmu tidak mudah untuk menyebarkan berita-berita yang ia dapatkan, yang ia dengar, ya, tanpa meng-cross check terlebih dahulu. Setiap berita yang sampai kepada kita, baik itu berita yang berkaitan tentang kebaikan maupun keburukan, atau mungkin nanti ketika antum ngajar, ya, ada sebuah kebaikan yang antum sampaikan, maka antum teliti terlebih dahulu, valid tidak, ya, kebaikan atau ilmu yang kita sampaikan itu. Ya, karena Nabi SAW pernah mengatakan, kafa bil mar'i itsman ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukup seseorang itu dikatakan sebagai pendosa. Dalam riwayat yang lain dikatakan kadiban, pendusta. Ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Dia menyampaikan, dia mengabarkan berita setiap kali berita itu dia dengar. Ya, artinya tanpa meng-cross check terlebih dahulu, atau mungkin perlu tidak saya sampaikan kepada orang lain. Maka cukup seseorang dikatakan pendusta atau berdosa. Ya. Maka
sikap seorang mukmin yang baik ketika mendengarkan berita maka di cross check terlebih dahulu, diklarifikasi terlebih dahulu. Kemudian wa kathratus su'al, ya, dan banyaknya bertanya. Dan kita jelaskan bahwa kathratus su'al di sini bisa bermakna dua. Yang pertama adalah meminta-minta hal yang bersifat ini urusan duniawi. Antum misalnya ada seseorang yang mudah untuk meminta-minta kepada orang lain, tidak menjaga izzahnya, tidak menjaga kehormatannya, ya. Maka ini pun termasuk sesuatu yang dicela dalam agama kita. Ya, bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, seseorang terus-menerus meminta hingga pada hari kiamat nanti tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Ya, jadi salah satu tanda orang nanti ketika didatangkan Allah pada hari kiamat dan dia termasuk orang yang suka meminta-minta, mudah untuk meminta kepada yang lainnya. Maka dari perbuatannya ini Allah tandai bahwasanya orang tersebut tidak terdapat daging di dalam pada wajahnya. Ya. Kemudian makna yang kedua adalah meminta-minta atau kathratus su'al, ini artinya banyaknya bertanya. Ya, banyaknya bertanya. Ya, misalnya ada orang yang bertanya. Ya, ada orang yang bertanya yang tujuannya itu bukanlah untuk mendapatkan ilmu, bukanlah untuk mendapatkan faidah, bukanlah untuk mencari kebenaran. Akan tetapi dari pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan, itu yang pertama untuk mencari-cari kesalahan. Atau dari pertanyaan yang dia lontarkan itu agar terkesan pada orang lain dia adalah orang yang cerdas, orang yang lebih paham daripada orang yang menyampaikan. Ya, maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini dicela dalam agama kita. Ya, ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala dalam kitab beliau Syarah Kitabul Jami'. Ya, ini sebagai faidah tambahan pada hadis yang sebelumnya. Ya, baik. Silakan dibaca hadis yang ke-20 yang berjudul ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua. Ya. Hadis yang ke-20 kita beri judul ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua. Silakan Fakih dibaca hadis yang ke-20 Fakih. Ridha Allah fi ridha walidayni. Wa an Abi Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Coba itu diriwayatkan dari siapa? Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr bin Al-As? Ibni Amr? Amr. Itu bukan Umar ya. Kalau ada wawunya itu dibaca Amr. Kalau nggak ada wawunya Umar, gitu ya. Bisa. Ya, kalau seandainya tulisannya Abdullah bin Ain Mim Ra itu dibaca Abdullah bin Umar. Tapi kalau seandainya ada tambahan wawu setelah Ra, maka itu dibaca dengan Abdullah ibni Amr. Ya, silakan Fakih diulangi Fakih. Wa an Abdillah bin Umar atau Amr? Dibetulkan itu Amr. Ya. Radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ridallahu fi ridal walidayni wa sakhatullahi fi sakhatil walidayni. Wasakhatu apa wasukhtu? Sakhati. Fi sakhati. Ya, coba dibaca dari awal. Ridallahi. Ayo. Ridallahi fi ridal walidaini. Ridallahi fi ridal walidaini wa sakhatullahi fi sakhatil walidaini. Baik. Artinya dibaca. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As
radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah juga tergantung pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Khalas. Hadis yang ke-20, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibni Amr ibni al-As, ya, bukan Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bukan. Tetapi hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibni Amr ibni al-As. Jadi kalau kita pantum ada yang salah atau tidak cocok, dibenarkan. Dari Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sakhatil walidaini. Yang artinya, ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah juga tergantung pada murka kedua orang tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Baik, kita masuk pada derajat hadis ini. Hadis ini adalah hadis sahih, ya. Hadis sahih yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi dari Syu'bah dengan 2 jalur periwayatan. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Ada yang mengatakan, ya, dari jalur periwayatan yang lainnya, bahwa hadis ini mauquf, ya, artinya hanya sampai pada sahabat saja. Ya, yang pertama marfu' dan hadis ini sahih, ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua dari jalur periwayatan yang lain, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi dari Syu'bah, bahwa hadis ini mauquf. Mauquf itu hanya sampai sahabat saja. Artinya bukan perkataan Nabi, ini cuma perkataan sahabat. Ya. Akan tetapi, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Alias hadis ini diyakini bahwa ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian beberapa kosakata dari hadis yang mulia ini. Yang pertama adalah ridha. Ridha dikatakan ar-radhi atau ar-ridha bi syai'i, artinya adalah lawan dari kata sukhtu, ya, as-sukhtu yang artinya murka, ya. Berarti ridha itu bisa dimaknakan atau diartikan rela, kerelaan, keridhaan itu maksudnya kerelaan. Kemudian adapun ungkapan ridhallah, maka ini menunjukkan bahwa salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ridha. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan pada hadis ini ridhallah, kerelaan Allah atau keridhaan Allah. Berarti Allah memiliki sifat apa? Ridha. Ya. Dan sebagaimana yang kita pelajari tentang tauhid asma dan sifat, maka kita pun harus menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat tersebut di dalam Al-Qur'an atau yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis. Ya, jadi kita menetapkan sifat untuk Allah sebagaimana Allah menetapkan sifat tersebut untuk dirinya sendiri di dalam Al-Qur'an, begitu juga kita menetapkan apa yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini Rasulullah mengabarkan bahwa Allah mempunyai sifat ridho, ya, mempunyai sifat rela, ya, tentunya tanpa mengiringi dengan penggambaran bagaimananya, ya. Kita menetapkan, ya, Allah mempunyai sifat ridho, akan tetapi tidak perlu kita menanyakan bagaimananya, ya, bagaimananya ridho Allah, ya, ridho Allah itu apakah seperti ridho bapak saya atau relanya bapak saya atau orang tua saya? Tidak perlu ada penggambaran seperti ini. Ya, ketika kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah min ghairi tahrifin wala ta'tilin
wala takyifin wala tamsil. Ya, bagaimananya takyifnya ini tidak perlu kita tanyakan. Ya, kita cukup mengimani begitu saja. Ya, karena Rasulullah mengabarkan demikian. Begitu juga as-sukhtu. Ya. Dalam hadis ini disebutkan wasukhtullahi, dan kemurkaan atau marahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan sifat ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis ini pun juga Rasulullah menetapkan sifat apa? Murka, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu, ya, ketika kita menetapkan sifat bagi Allah, tidak perlu menanyakan bagaimananya, ya, bagaimananya murka Allah, bagaimananya marahnya Allah, apakah marahnya seperti ini, seperti makhluknya, ya, maka tidak perlu menanyakan seperti itu, ya. Kemudian para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, ada beberapa faedah dari hadis yang mulia ini, ya, tentang ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua. Yang pertama adalah hak kedua orang tua sangatlah besar. Ya, kalau dikatakan hak itu berarti kewajiban kita sebagai anak, kewajiban yang harus kita tunaikan kepada orang tua. Ya, hak orang tua atas anaknya berarti kewajiban anak kepada kedua orang tua atau kepada orang tuanya. Ya, namanya hak itu ya kewajiban yang harus kita tunaikan kepada mereka. Dan pada hadis ini menggambarkan bahwa hak kedua orang tua kita sangatlah besar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyandingkan haknya dengan hak kedua orang tua. Ya, Allah sandingkan hak Allah atas hambanya apa? Kewajiban hamba kepada Allah apa kira-kira? Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaknya seseorang menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah. Di dalam Al-Qur'an hak Allah disandingkan dengan hak kedua orang tua. Ini menunjukkan betapa besarnya kewajiban kita sebagai anak, ya, kepada orang tua. Ya, sebagaimana apa yang pernah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat yang ke-14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidayk. Hendaknya engkau bersyukur kepadaku dan kepada kepada orang tuamu yang telah membesarkanmu, yang telah membiayai kamu sekolah, yang memberikan nafkah kepada kamu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya engkau bersyukur kepadaku. Ya, karena pada hakikatnya orang tua ini hanya sebagai wasilah saja, sebagai perantara untuk menjemput rezeki anaknya. Yang memberikan rezeki tetaplah Allah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita anishkurli. Bersyukurlah kepadaku wahai para hambaku. Kemudian setelah itu bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ya, yang dia berjerih payah mencarikan ya ma'isyah, mata pencarian yang halal bagimu. Ya, berusaha untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya, maka bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Allah sandingkan antara hak Allah Subhanahu wa taala, ya, agar seorang hamba bersyukur kepadanya, begitu juga Allah sandingkan hak kedua orang tua atas anaknya, yaitu untuk berterima kasih kepada mereka. Ya. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu atau menetapkan bahwa ya alla ta'budu illa iyyah, janganlah engkau menyembah selain Dia, wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menyandingkan bahwa antara hak Allah dengan hak kedua orang tua. Kemudian yang kedua, ya, para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan
ridhonya dengan ridho kedua orang tua dan murkanya dengan kemarahan atau kemurkaan keduanya. Sehingga siapa yang membuat keduanya ridho, berarti dia juga telah membuat Allah ridho. Sebaliknya, siapa yang membuat keduanya marah, berarti dia telah menjadikan Allah marah kepadanya. Ya, jadi syarat ya agar Allah Subhanahu wa taala itu ridho kepada kalian semuanya, ya Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan keridhaan orang tua kita. Ya, ketika orang tua kita senang dengan perilaku kita, ketika orang tua kita ya puas dengan bakti kita, maka Allah pun akan puas dengan apa yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Ya. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini terkandung kewajiban agar berupaya membuat keduanya menjadi ridho dan haram menjadikan keduanya marah. Ya. Jadi segala sesuatu yang bisa menyebabkan atau mendatangkan keridhaan orang tua kita, maka itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbuat baik kepada orang tua, ya peduli kepada orang tua, ya sayang kepada orang tua, itu adalah termasuk bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Ya. Dan bakti seorang anak kepada orang tuanya itu bukan hanya sekedar ya mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Ya, ketika kita sudah mungkin mempunyai penghasilan yang banyak, kita mengirim orang tua kita uang, tidak seperti itu saja. Tetapi ya, di antara bakti kita kepada orang tua kita, yaitu ketika kita misalnya sudah menemukan jalan yang baik, jalan yang lurus dalam beragama, maka kita pun juga berusaha untuk mengajak kedua orang tua kita kepada jalan yang benar. Ya, ketika kita sudah belajar tentang agama, ketika kita sudah belajar tentang penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, maka itulah tugas antum untuk menyampaikan kepada mereka. Sebagaimana antum bisa kenal dengan agama, sebagaimana antum bisa ya hati antum lapang untuk menerima syariat agama Islam ini, tentunya orang tua antum juga harusnya bisa. Ya. Dan biasanya anak itu lebih bisa, lebih terbuka apabila yang menasihati itu anaknya daripada orang lain. Ya. Daripada orang lain. Ya, biasanya orang tua itu lebih mapan, lebih jenak, lebih lapang menerima masukan dari anaknya. Ya, maka antum pun juga harus seperti itu. Antum manfaatkan ya hal-hal yang semacam ini. Ya, manfaatkan hal-hal yang semacam ini. Tentunya antum ya pastinya tidak hanya ingin dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia saja bersama keluarga antum. Ya, ada yang mempunyai keinginan seperti itu? Tidak, maksudnya antum ingin tidak hanya dikumpulkan dengan keluarga antum di dunia saja. Ya, tentunya tidak. Ya, antum nanti juga ingin ibu antum, ingin bapak antum, ingin adik antum, ingin keluarga antum, anak istri antum berkumpul di tingkatan surga yang sama. Dan syarat untuk mendapatkan itu semuanya adalah keimanan kita. Ya, kualitas keimanan kita. Ya, mudah-mudahan dengan iman yang baik, cara beragama yang baik, ini bisa menyatukan ya keluarga kita di tingkatan derajat surga yang sama. Kemudian yang selanjutnya, hadis yang menunjukkan wajibnya berbakti kepada orang tua dan haramnya mendurhakai keduanya sangatlah banyak. Ya, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Raghima anfu, summa raghima anfu." Ya. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sungguh merugi." Kemudian Nabi mengatakan sungguh merugi. Kemudian untuk yang ketiga kalinya Nabi mengatakan sungguh merugi. Ya, sampai 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi ya nasib tentang orang yang akan disebutkan ini. Sungguh merugi dan sungguh merugi. Ya, kemudian Nabi mengatakan man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Ya, seseorang yang masih mendapati salah satu dari kedua orang tuanya atau kedua-duanya ya dalam usia tuanya ya, tetapi
tidak dapat masuk surga lantaran tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, antum ibaratkan, ya, antum ibaratkan bahwa kedua orang tua antum itu adalah pintu surga antum. Dua pintu surga yang antum mudah untuk memasukinya. Ketika pintu surga itu sudah tidak ada, alias mungkin orang tua, bapak atau ibu antum sudah tidak ada, maka antum harus tergambar bahwa satu pintu surga dari antum sudahlah pergi. Ya, sudah ada, tidak bisa memasuki dari kedua-duanya. Ya, tetapi antum masih ada sisa satu pintu lagi. Ya, maka manfaatkanlah ya satu pintu surga yang tersisa ini. Ya, apalagi yang masih ada dua-duanya, ibunya masih ada, bapaknya masih ada, maka manfaatkanlah itu semuanya. Antum masih diberikan kesempatan untuk masuk surga dari dua pintu ini. Ketika pintu surga ini sudah tidak ada, maka sisanya hanya satu. Ketika kedua-duanya sudah tidak ada, maka pintu surga antum sudahlah pergi. Ya, maka tersisa hanya bakti antum ya kepada kedua orang tua antum tanpa orang tua antum melihatnya. Ya, tetapi inilah yang dimaksud dengan as-sadaqul bir. Ya. Yang bakti yang sebenar-benarnya. Mungkin kalau seandainya kita berbakti kepada orang tua kita, ketika orang tua kita masih hidup, mungkin ada pamrihnya. Mungkin kita mengharapkan balasan dari kedua orang tua kita. Tetapi kalau seandainya seorang anak senantiasa berbakti kepada orang tua, mendoakannya, ya, bersedekah atas nama orang tuanya, ketika mereka sudah tidak ada, maka ini dimaksud dengan bakti yang sebenar-benarnya. Ya, karena mereka tidak melihat bakti kita, tetapi muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah suatu ketika ya ada seorang yang bernama Muawiyah bin Jahimah As-Sulami. Ya. Ada seorang yang bernama Muawiyah bin Jahimah As-Sulami. Bahwasannya diceritakan dalam riwayat hadis tersebut, Jamiyah ya atau Jahimah ya, Jahimah bin Sulami ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, aradtu an aghzuwa." Wahai Rasulullah, aku ingin ikut perang bersamamu. Ya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Wa qad ji'tu astashiruka." Dan aku telah datang kepadamu untuk mendapatkan atau untuk meminta pendapatmu. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hallaka min ummin?" Wahai Jahimah, ya Jahimah, apakah engkau masih mempunyai ibu? Ya. Maka kata Jahimah, qala na'am. Ya Rasulullah, aku masih mempunyai ibu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lazimilah. Ya, lazimilah ibumu atau tetaplah bersamanya. Karena sesungguhnya surga di bawah telapak kakinya. Ya, bahwasanya surga berada di bawah kedua telapak kakinya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabirnya. Ya. Jadi Nabi SAW ketika ada seorang sahabat yang dia terobsesi untuk mengikuti sebuah peperangan, dan tentunya jihad di jalan Allah adalah ya amalan yang mulia, ya dzirwatus sanamil Islam. Ya, puncaknya Islam itu adalah jihad. Akan tetapi ketika Nabi SAW ya melihat bahwa amalan yang cocok untuk orang ini adalah berbakti kepada ibunya, maka Nabi SAW menanyakan, apakah engkau masih punya ibu? Iya Rasulullah, aku masih mempunyai ibu. Falzamha, ya tetaplah bersamanya. Fa innal jannata tahta rijlaiha, ya karena sesungguhnya surga di bawah kedua kakinya. Ya, baik. Ini menunjukkan bahwa bakti kepada orang tua ya bisa menyamai ya pahala bagi orang yang ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mentaati kedua orang tua hanya berlaku untuk perkara yang ma'ruf, ya perkara yang baik. Ya, kita wajib untuk mentaatinya. Ya. Segala perkara-perkara yang diperintahkan kepada kita dari orang tua kita yang sifatnya itu baik, maka seseorang tidak boleh menolaknya. Seseorang tidak boleh membangkangnya. Ya. Akan tetapi sebaliknya, jika mentaati keduanya
ada unsur kemaksiatan di dalamnya, maka ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam rangka, tidak ada ketaatan kepada manusia atau makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau seandainya itu berbau kemaksiatan, meskipun itu orang tua kita, maka tidak boleh kita mentaatinya. Karena hak Allah lebih pantas untuk didahulukan. Ya. Ketika itu bersinggungan dengan kemaksiatan, ketika itu nuansanya kemaksiatan, keburukan, maka tidak diperbolehkan. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi laisa biha ilmun fala tuti'huma. Ya, wa in jahadaka, jika keduanya, yaitu kedua orang tuamu, memaksamu untuk ala an tusyrika bima laisa bihi ilmun, ya, memerintahkan untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak engkau ketahui ilmunya, maka kata Allah fala tuti'huma, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Tetapi kata Allah wasahibhuma fid dunya ma'rufa, akan tetapi pergaulilah, ya, temanilah mereka, ya, dengan perangai yang baik, ya, dengan perilaku yang baik. Tetap, ya, kita harus berbuat baik kepadanya meskipun mereka, ya, memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, mengajak kita untuk murtad dari agama Islam, ya, tidak boleh kita mentaatinya. Akan tetapi tetap kita bergaul, tetap kita mempunyai hubungan yang baik kepada mereka. Ya, kalau bisa kita nasihati, kalau bisa kita luruskan. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hidayah bagi kedua orang tua kita yang masih kafir misalnya, maka itu bukan urusan kita. Urusan kita kepada orang tua kita, mempergauli mereka dengan baik, memberikan nasihat dengan baik, menuntun mereka ke jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perkara hidayah adalah perkara yang manusia tidak bisa untuk memaksakannya. Ya. Ini hak penuh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada beberapa penafsiran dari ayat ini, ya. Dari ayat dalam surat Luqman ayat yang ke-15, ya, di antaranya adalah Siddiq Hasan berkata dalam tafsirnya, kesimpulan dari pembahasan ini, ketaatan kepada kedua orang tua tidak berlaku untuk semua perintah yang nuansanya maksiat. Ketaatan kita kepada orang tua kita ini tidak berlaku. Artinya tidak diperintahkan kita taat kepada kedua orang tua apabila perintah tersebut bernuansa maksiat. Ya. Misalnya seorang akhwat disuruh untuk melepas jilbabnya misalnya, maka ini tidak perlu ditaati. Ya, karena ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada seseorang yang disuruh untuk, ya, waliyadzubillah, ya, misalnya disuruh untuk merokok, ya. Ya, kamu tuh seperti orang-orang yang pada umumnya sajalah, nggak usah terlalu berbeda jauh dengan yang lainnya. Maka tidak boleh ditaati seperti itu. Ya, karena ini ada unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak berlaku pula untuk perkara yang menjadikan kewajiban ditinggalkan. Kalau seandainya ada perintah dari kedua orang tua kita, yang perintah tersebut bisa menyebabkan kewajiban yang seharusnya kita tunaikan itu terlantarkan, maka tidak boleh. Ya, sholat kita, puasa kita, dan yang lainnya itu bisa terlantarkan dari kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, maka tidak perlu dituruti. Ya, jadi itu batasnya di situ. Ya, kalau itu sudah bernuansa maksiat, kemudian perintah tersebut untuk meninggalkan kewajiban kita, maka dalam hal yang semacam ini tidak diperbolehkan. Ya, jadi ada syaratnya. Ya, jadi perintah tersebut adalah perintah yang ma'ruf, perintah yang baik yang diperintahkan kepada kita. Ya, mungkin antum bisa dengarkan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ini. Beliau mengatakan bahwa dikhususkan mentaati kedua orang tua pada hal-hal yang bersifat mubah. Ya. Beliau mengatakan mentaati orang tua itu pada hal-hal yang mubah.
Adapun untuk semua hal yang bermanfaat kepada orang tua, ya, bagi kedua orang tua kita dan tidak membahayakan bagi sang anak dengan mentaatinya, maka ini terbagi menjadi dua. Ya, segala hal yang bermanfaat bagi orang tua kita dan tidak membahayakan bagi anak yang mentaatinya, maka ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah mubah, yang mendatangkan mudarat bagi orang tua. Jika anak tidak melakukannya, maka yang demikian ini tidak diragukan, wajib untuk dikerjakan bagi seorang anak. Ya, misalnya ada perkara-perkara yang mubah, yang diperbolehkan, bukan perkara-perkara yang diwajibkan, ya, yang diperbolehkan. Apabila ini tidak dikerjakan, ini bisa membahayakan kedua orang tua kita, ya, dan ketika anak tersebut mengerjakan tidak mendatangkan bahaya pula bagi anak tersebut, maka ini hukumnya wajib untuk ditunaikan. Ya, ada perintah dari kedua orang tua kita. Apabila perintah tersebut tidak dikerjakan, bisa mendatangkan mudarat kepada orang tua kita dan bisa mendatangkan mudarat kepada diri kita, maka ini wajib dikerjakan. Kemudian mubah yang kedua, yang mendatangkan manfaat bagi kedua orang tua, namun jika tidak dilakukan tetap tidak menyebabkan keduanya terjatuh pada kemudaratan, sehingga hukumnya untuk masalah ini wajib. Mau dilaksanakan nggak dilaksanakan tetap nggak ada mudarat bagi kedua orang tua kita. Ya, ini namanya juga mubah. Ya, antum melaksanakan atau tidak, maka ini tidak ada mudarat bagi kedua orang tua kita. Ya, maka dalam hal perkara seperti ini masih diwajibkan. Ya, masih diwajibkan. Ya, dalam rangka apa? Berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya. Ada sebuah kisah, ya, yang diceritakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yaitu tentang seorang laki-laki yang diperintahkan oleh ibunya untuk menceraikan istrinya. Ya. Ya, dan biasa mungkin ketika ada seorang laki-laki misalnya sebelum menikah, dia terkenal baktinya kepada orang tua, dia terkenal solihnya kepada orang tua, ternyata setelah menikah istrinya ini mempengaruhi suaminya, yang menyebabkan suaminya ini berkurang baktinya, yang menyebabkan kesolehan laki-laki ini berkurang. Ya, maka Syekhul Islam pernah menceritakan bahwa ya ada kejadian yang seperti itu. Ya. Maka ketika ada seorang laki-laki yang disuruh untuk menceraikan istrinya oleh ibunya, maka beliau mengatakan, ya, tidak boleh menceraikan istrinya, namun dia tetap berbakti kepada orang tua. Ya. Perintah untuk menceraikan pasangan kita itu perintah yang ma'ruf apa yang buruk? Misalnya antum diperintahkan ibu antum, kowe iki nikah bukannya tambah soleh, tambah bakti kepada orang tua, malah justru sekarang nggak pernah nyapa ibu, nggak pernah menghubungi ibu, nggak pernah mendatangi atau ziarah kepada ibu. Kalau gitu udah besok ceraikan aja istrimu. Kira-kira perintah seperti ini ma'ruf apa bukan? Ma'ruf. Jangan seperti itu ya, Yogi ya. Ya, ini Syekhul Islam berkata menceraikan istri itu bukan perkara yang ma'ruf. Ya, menceraikan istri bukan perkara yang ma'ruf. Ya, dan memang orang tua tidak boleh ya ikut campur dalam masalah seperti ini. Akan tetapi ya berbakti kepada orang tua tetap lanjut. Ya, perintah untuk menceraikan istri karena itu bukan sesuatu yang ma'ruf maka tidak perlu ditaati. Adapun berbakti kepada orang tua maka itu terus lanjut. Ya, meskipun dia nanti bertahan dengan istrinya, maka tetap bakti kepada orang tua tidak boleh terkurangi, harus tetap dijaga. Demikian pula ya diceritakan dalam sebuah sejarah ya bahwa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ini pernah ditanya oleh seorang laki-laki. Ya, ada seorang laki-laki yang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, ayahku telah menyuruhku untuk mentalak istriku. Ya, ayahku menyuruhku untuk menceraikan istriku. Ya, kata laki-laki tersebut yang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian beliau menjawab,
kamu tidak perlu mentala istrimu. Ya, artinya tidak perlu mentaati perintah ayahmu. Kemudian laki-laki itu bertanya, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, bukankah dulu Umar pernah menyuruh anaknya yaitu Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya? Ya, artinya Umar ini kan posisinya sebagai ayah. Umar menyuruh Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya. Ya. Bukankah ini sesuatu yang perlu dicontoh gitu loh? Kan ayahku ini yang menyuruh saya untuk menceraikan istriku. Terus engkau berfatwa engkau tidak perlu menceraikan istrimu. Ya, maka kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, jangan kamu ceraikan istrimu sampai ayahmu dapat menyamai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Jadi enggak usah ditaati perintah ayahmu kecuali kalau ayahmu itu sesoleh Umar bin Khattab. Ya, artinya Umar bin Khattab itu menyuruh menceraikan ya menantunya, ya anaknya menceraikan istrinya itu, yaitu tentunya dengan pertimbangan yang matang, ya karena beliau adalah seorang khulafaur rasyidun, ya orang yang saleh, orang yang baik agamanya. Artinya ketika menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya, tentunya ini bukan perkara yang ya hawa nafsu begitu saja, tidak, tetapi penuh dengan pertimbangan. Maka Imam Ahmad mengatakan, jangan sampai engkau menceraikan istrimu, ya, jangan engkau menceraikan istrimu sampai ayahmu itu bisa menyamai derajat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Intinya para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya perintah-perintah yang bernuansa kemaksiatan kepada Allah, perintah-perintah yang itu menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, ya meskipun itu datang dari kedua orang tua kita, maka itu tidak perlu ditaati. Ya, adapun selain itu, ya perkara-perkara yang ma'ruf atau perkara-perkara yang mubah misalnya, yang itu mendatangkan maslahah untuk orang tua kita dan diri kita, atau mungkin itu hanya maslahah kepada orang tua kita saja, maka wajib untuk mentaatinya. Ya, wajib untuk mentaatinya. Buktikan ya bahwa antum setelah belajar hadis tentang birrul walidain, ya mengetahui bahwa di antara amal-amal yang utama adalah birrul walidain, maka antum harus berada di barisan terdepan untuk mengamalkannya. Ya, wallahu taala alam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.